warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina Anafis, NIM 152011713014, Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan pengukuran kesehatan pekerja pada perusahaan PT X Surabaya tahun 2018 hingga 2019. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah hubungan pengukuran kebisingan berdasarkan area dengan hasil audiometri di PT X pada tahun 2018 hingga 2019. Dari data tersebut dapat kita interpretasikan bahwa kadar kebisingan 85 desibel memiliki jumlah kasus pekerja akan gangguan pendengaran cukup besar pada tahun 2018 ataupun 2019. Pada tahun 2018, kasus pada kadar kebisingan 85 desibel memiliki 23 kasus. Untuk 92 desibel memiliki 9 kasus, 90 desibel memiliki 5 kasus, dan 86 desibel memiliki 4 kasus. Pada tahun 2019, kadar kebisingan 85 desibel memiliki 18 kasus. Untuk 92 desibel memiliki 0 kasus, 90 desibel memiliki 1 kasus, dan 86 desibel memiliki 3 kasus. Dapat kita ketahui bahwa semakin besar kadar kebisingan akan mengganggu pendengaran kita semakin parah. Tetapi mengapa pada data tersebut tidak demikian? Penyebabnya adalah pada kadar 85 desibel, pekerjanya tidak patuh dan tidak taat akan penggunaan APD, terutama pada penggunaan airmove ataupun airplum. Yang kedua adalah waktu terpajan oleh kadar kebisingan tersebut tidak sesuai dengan NAB atau anjuran dari pemerintah. Ketiga adalah jarak dari mesin, itu juga berpengaruh pada pendengaran. Tetapi perlu diingat kembali dari data tersebut bahwa kadar kebisingan 85 desibel juga memiliki kasus pekerja dengan pendengaran normal terbesar dari 2018 ataupun 2019. Dan juga dilihat kembali pada data tersebut, setiap tahun akan terjadi penurunan kasus gangguan pendengaran pada pekerja dari 2018 yang semula sebesar 51,25% menjadi 27,5% pada tahun 2019, dan juga terjadi peningkatan kasus pada pekerja dengan pendengar normal dari sebesar 48,75% hingga 72,5% pada tahun 2019. Hal tersebut dapat terjadi karena pekerja mulai sadar akan penggunaan APD, terutama pada penggunaan airmove ataupun airplung. Kedua, perusahaan sudah mengetahui tentang kadar kebisingan dengan kadar yang disesuaikan oleh pemerintah kepada pekerja. Solusi yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah: pertama, perusahaan harus menetapkan peraturan akan penggunaan APD, terutama pada penggunaan airmove ataupun airplung. Kedua adalah perusahaan harus mengadakan program safety induction kepada pekerja sebelum melakukan pekerjaannya. Ketiga, perusahaan mengadakan program reward kepada pekerja tentang ketaatan akan penggunaan APD. Keempat adalah perusahaan harus mengganti mesin-mesin dengan mesin yang canggih. Kasus kedua yang akan kita bahas adalah hubungan kebiasaan olahraga dengan asam urat pada PT X tahun 2018 hingga 2019. Dari data tersebut dapat kita interpretasikan bahwa pekerja yang mengalami gangguan asam urat dengan dihubungkan dengan kebiasaan olahraga jarang sebesar 7,5% kasusnya. Untuk kebiasaan olahraga rutin sebesar 2,5% dan tidak melakukan aktivitas olahraga sebesar 1,25%. Sedangkan pekerja dengan kadar asam urat yang normal dihubungkan dengan kebiasaan olahraga jarang sebesar 6,25%, untuk yang rutin sebesar 3,75% dan tidak melakukan aktivitas olahraga sebesar 1,25%. Mengapa pada pekerja dengan kadar asam urat normal dengan kebiasaan olahraga yang jarang
menduduki kasus terbesar pada tahun 2018 ataupun 2019 karena asam urat sendiri tidak berhubungan dengan kebiasaan olahraga, melainkan berhubungan lebih besar dengan pola makan. Namun demikian, tidak menutupi kemungkinan bahwa kebiasaan olahraga juga menyebabkan kadar asam urat pada pekerja yang tinggi. Disebabkan dan ditinjau dari pola olahraga pada pekerja itu sendiri, yaitu dengan pola olahraga yang ketat ataupun keras, maka bukan untuk menurunkan kadar asam urat, tetapi justru sebaliknya. Dilihat dari data tersebut bahwa pola olahraga dengan kebiasaan pekerja yang jarang melakukan olahraga justru lebih besar dengan kadar normal untuk asam uratnya karena pola olahraganya dilakukan secara seimbang ataupun sesuai kebutuhan ataupun kemampuan tubuhnya. Namun untuk yang rutin memiliki peringkat kedua setelah kebiasaan olahraga jarang. Karena apa? Mereka melakukan pola olahraganya tidak seimbang ataupun dilakukan dengan pola yang keras. Untuk yang kasus normal pada pekerja akan asam urat yang tidak melakukan kebiasaan olahraga ataupun aktivitas olahraga justru lebih kecil karena sendi mereka kurang terlatih untuk melakukan aktivitas. Dilihat kembali pada data tersebut bahwa terjadi penurunan oleh pekerja dengan kadar asam urat yang tidak normal dari tahun 2018 yang semula sebesar 31,25% menjadi 20% pada tahun 2019. Lalu terjadi kenaikan oleh pekerja dengan kadar asam urat yang normal yang semula tahun 2018 sebesar 53,75% menjadi 80% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pekerja mulai sadar akan melakukan medical check-up secara rutin kepada tim medis perusahaan. Yang kedua adalah pekerja sudah melakukan program konseling ataupun pengaduan jika mereka ada keluhan pada tubuh mereka. Lalu, solusi yang dapat kita berikan kepada perusahaan untuk meningkatkan kadar asam urat normal pada pekerja yaitu pertama, melengkapi ataupun meningkatkan fasilitas olahraga pada pekerja. Kedua adalah melakukan program senam ataupun olahraga rutin yang mempertimbangkan kemampuan tubuh pekerja yang ditinjau dari usia, jenis kelamin ataupun beban kerja.